Welcome back, selamat datang dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada bagian yang kedua ini kita masih akan membahas bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang kedua ini kita akan membaca tafsir Ibn Katsir, Quran Surah 2 ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut tafsir Ibn Katsir adalah samad, yaitu padat seperti batu hitam. Tetapi kalau Adam makhluk yang berongga. Benarkah demikian? Muslim tidak tahu kenapa para malaikat harus sujud menyembah kepada Adam, dan ini adalah perintah Allah dalam Quran Surah 2 ayat 34, Surah 17 ayat 61, Surah 18 ayat 50, dan Surah 20 ayat 116. Ketika Allah menciptakan Adam, dia berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kenapa demikian? Muslim tidak tahu jawabannya teman-teman, karena jawabannya ada di dalam Alkitab kita. Seorang tokoh sufi dan ahli tasawuf, antara lain Al-Halaj, dia berkata seperti ini. Ketika setan diwajibkan bersujud di hadapan Adam karena Adam diciptakan dalam gambar keagungan Allah, hidup, nyata, dan berbicara. Dia menulisnya di dalam kitabnya yang bernama Al-Tawasin, bab 6 ayat yang ke-6. Al-Halaj dalam kitabnya yang bernama Tawasin mengapresiasi dan takjub atas apa yang diperbuat iblis dengan berkata, tidak ada ahli atau penduduk langit atau penduduk surga yang memiliki tauhid murni kepada Allah seperti iblis. Anehnya di dalam Quran dikatakan sujud tidak boleh kepada yang selain Allah, teman-teman. Ini ada di dalam Quran surah Al-Fusilat, surah 41 ayat 37, An-Najm surah 53 ayat 62, dan Al-Hajj surah 22 ayat 77. Sujud hanyalah kepada Allah. Bahkan Muhammad sendiri melarang seseorang untuk sujud kepada orang lainnya, teman-teman. Dia berkata, jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang lainnya, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hal ini dikarenakan salah seorang sahabat Nabi, dia pulang dari Syam katanya, dan dia melihat orang Nasrani dan Yahudi sujud kepada pembesar dan ulama-ulama mereka sebagai tanda penghormatan, maka sahabat ini juga mau sujud di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian dia melarangnya, karena Muhammad berkata nggak boleh sujud kepada manusia. Aneh bukan bahwa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam? Dikarenakan Muhammad buta huruf, dia tidak tahu kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi sebelumnya, maka dia tidak tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan apa artinya para malaikat harus sujud menyembah kepada Adam. Tapi kita baca dulu di dalam tafsir Ibn Katsir tentang Quran Surah 2 ayat 34. Apa artinya kenapa Allah menyuruh para malaikat untuk sujud menyembah kepada Adam? Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Bashishar, telah menceritakan kepada kami Adi Ibnu Abu Adi dari Auf, dari Al-Hasan yang mengatakan iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat, dan sesungguhnya iblis itu asalnya dari golongan jin seperti Adam asalnya dari golongan manusia. Jadi mereka ini aneh sekali ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat sujudlah kamu semua kepada Adam, tapi iblis yang adalah bapaknya jin itu dimarahi karena nggak sujud kepada Adam. Padahal iblis bukanlah termasuk golongan malaikat katanya. Aneh bukan? Kemudian dikatakan seperti ini teman-teman. Dari Sa'id Ibnu Mas'ud yang mengatakan, dahulu para malaikat ini memerangi jin. Dan iblis yang saat itu masih kecil, jadi masih baby, tertawan. Jadi iblis ini waktu masih baby ditawan oleh para malaikat. Lalu iblis hidup bersama para malaikat dan ikut beribadah dengan mereka. Jadi ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis, dia membangkang. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Karena mereka kehilangan kitab Taurat, mereka tidak tahu teman-teman bahwa iblis ini adalah malaikat yang jatuh di dalam Alkitab kita. Jadi inilah teologi-teologi yang aneh di dalam Islam karena mereka kehilangan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda tanya kepada RT 6 siapa itu iblis, mereka akan menjawab iblis adalah dari golongan jin, terbuat dari api, bapaknya para jin, teman-teman. Mereka tidak tahu bahwa iblis di dalam Alkitab adalah malaikat yang jatuh atau the fallen angels. Maklum ya teman-teman, namanya saja juga umat buta huruf, dipimpin oleh seorang nabi yang juga buta huruf. Kita baca ya lanjutan Ibnu Katsir. Lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Jadi dibuatlah patung yang bernama Adam. Pada waktu itu Adam masih berbentuk patung yang kosong, teman-teman. Adam
didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kakinya. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut di dalam firman-Nya, dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman ayat yang ke-14. Bahkan di beberapa kitab lainnya dikatakan Adam itu diciptakan 500 hasta, teman-teman, atau kurang lebih 223 meter. Dan malaikat sangat terkagum-kagum akan patung yang bernama Adam ini. Tetapi seperti biasa, iblis sangat pintar, teman-teman. Makhluk yang jenius. Iblis berkata, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Pada waktu itu Adam masih menjadi patung. Lalu iblis itu masuk melalui mulut Adam dan keluar lewat lubang dubur Adam. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Tuhan kalian itu somat, yaitu padat, sedangkan makhluk ini berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Anda bisa lihat dalam 2 video saya arti kata somat, ya teman-teman. Artinya adalah tidak berongga, padat atau solid seperti batu hitam yang licin. Kemudian setelah sampai waktu peniupan roh yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, maka apabila kutiupkan padanya, pada Adam, sebagian dari rohku, maka sujudlah kalian kepadanya. Ketika roh mulai ditiupkan padanya dan roh mulai masuk dari kepala Adam, maka Adam bersin, teman-teman, hacing. Lalu para malaikat berkata, ucapkanlah Alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan Alhamdulillah. Jadi Adam ini berbahasa Arab, ya teman-teman. Mungkin inilah asal mulanya kenapa ketika ada orang bersin, kita mengucapkan bless you. Muhammad juga berkata di dalam beberapa hadis lainnya, Adam itu diciptakan di dalam gambar atau citra Ar-Rahman. Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan Al-Maziri dan orang-orang yang mengikutinya telah menolak keaslian penambahan ini, yang berarti pada citra Ar-Rahman. Karena apa yang telah ditetapkan di sebagian besar rantai transmisi hadis adalah Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Kemudian dia berkata jika itu otentik, maka diambil dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Ulama Islam yang sangat terkenal, Ibnu Taimiyah, dia berkata, tidak ada perselisihan di antara para salafi dalam 3 generasi pertama bahwa kata ganti tersebut merujuk kepada Allah, sebagaimana telah diuraikan dalam banyak cara yang berbeda dari para sahabat. Dan ini diriwayatkan dari sekelompok ulama yang dikenal memiliki pengetahuan dan mengikuti sunnah dalam sebagian besar urusan mereka, seperti Abu Sur, Ibn Qusaimah, Abu Sheikh Al-Asyafani, dan lain-lain. Dan di dalam konteks semua hadits menunjukkan hal itu. Ahli sunnah wal jamaah, dia menegaskan atribut Allah memiliki gambar dan kita harus percaya di dalamnya. Mereka menyatakan bahwa itu harus diterima apa adanya tanpa menyangkal, mengubah atau menggambarkannya, dan tanpa menyamakannya dengan ciptaannya. Al-Ajuri berkata setelah meriwayatkan hadis mengenai gambar Allah ini adalah dari tradisi yang wajib diyakini oleh umat Islam, tanpa mengatakan bagaimana atau mengapa, melainkan diterima dengan kepasrahan dan keyakinan bahwa itu benar, dan dengan menahan diri dari mencoba menjelaskannya, seperti yang dikatakan oleh para imam muslim yang lalu. Jadi muslim harus percaya ya bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini kata Muhammad sendiri, diriwayatkan di Sahih Muslim nomor 2612. Abu Hurairah meriwayatkan dari Muhammad, jika salah satu dari kalian bertengkar dengan saudaranya, biarlah dia menghindari wajahnya, karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri. Kata-kata Nabi Muhammad, Adam diciptakan menurut gambar Allah, berarti bahwa Allah menciptakan Adam menurut gambar atau rupanya sendiri. Karena Allah memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki, dan Adam juga memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Tapi itu tidak berarti bahwa hal-hal ini persis sama. Ini kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, teman-teman. Tapi tidaklah demikian artinya di dalam Alkitab kita. Dalam hadis riwayat lainnya dari Ibn Abi Hashim, dari Ibn Umar, dia berkata bahwa Muhammad pernah berkata, jangan mengatakan semoga Allah merusak wajahmu, yaitu suatu bentuk kutukan dalam bahasa Arab. Karena anak-anak Adam diciptakan menurut gambar Ar-Rahman. Syekh Abdullah ibn Al-Gunaiman, dia berkata, hadis ini sahih dan digolongkan demikian oleh para imam dan oleh Imam Ahmad dan oleh Ishaq ibn Rahawi. Orang-orang yang menggolongkannya doif tidak memiliki dalil kecuali pendapat Ibnu Qusaimah, tetapi orang-orang yang menggolongkannya sahih lebih berilmu daripadanya.
Ibnu Abi Hasyim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Muhammad pernah berkata, jika salah satu dari kalian berperang, biarkan dia menghindari wajahnya, karena Allah menciptakan Adam dalam gambar dari wajahnya sendiri. Syekh Al-Albani berkata isnadnya sahih. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa kata ganti pada kalimat menurut gambarnya mengacu kepada Allah Ta'ala. Oke, sampai jumpa pada bagian yang ketiga. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai Adam diciptakan menurut gambar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.